Halo PSY People, kembali lagi bersama saya, Dominikus Varian Genasa, DOMINICUS. Ada lope-lopenya, karena aku akan menyebarkan cinta kasih kepada kalian. Ya, kembali lagi di podcast yang berjudul PSY Podcast. Nah, pada pertemuan kali ini, aku akan memandu teman-teman semua tentang BKSN pertemuan kedua. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tema besar dari BKSN 2020 itu adalah mewartakan kabar gembira di dalam krisis iman dan identitas. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas subtema, yaitu adalah Yesus Rajaku. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang Yesus Rajaku, mari kita ada baiknya berdoa dulu agar pembahasan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa berguna bagi kita semua. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Raja Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga. Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini, kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, PSY People, tadi kan kita sudah berdoa. Nah, setelah berdoa, mari kita, karena ini kan BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, ada baiknya kita mendengarkan bacaan Kitab Suci terlebih dahulu. Bacaan dari Injil Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seseorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tempangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus
atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, tadi kan kita udah dengerin bacaan kitab suci. Nah, kan gak enak kan kalau kalian semua tuh ngeliatnya ke aku terus gitu loh. Meskipun aku udah ganteng, keren, tapi kan harus ada orang lain juga. Masa aku kayak ngomong sendiri gitu nanti, halo, apa? Gitu kan nanti kan gak enak juga kan. Nah, makanya kita undang teman kita yang gak kalah kerennya sama aku gitu kan. Mari kita sambut Ko Cincin. Halo Ko. Halo Ko. Halo Ya, Ko, gimana kabarnya Ko? baik, baik. Baik. Itu aja. Aku, puji Tuhan ya Ko. Nah, Ya, ini anaknya manggilnya Ko Cincin apa Om, apa Pak D, apa kakek? Si kakek kayak mungkin. Ko Cincin aja ya. nggak apa-apa, pokok jangan beb ya. Oh, jangan Beb. Iya, iya. Iya kan apa? Anaknya Ko Cincin umur berapa, Ko? Yang kecil. Anakku umur 10. Yang kecil umur berapa? 10, yang kecil umur 6. Nah, umur 6. Berarti anak kita seumuran, Ko. 6. Kita seumuran, Ko. Kan 6 tahun kan? Seumuran ya. Kalau aku itu 6 tahun lagi dibuat, maksudnya, gitu kan, Ko. Nah, nggak bercanda, Ko. Masih nanti ya, nanti. Mama belum ngerestui, Ko. Mama belum ngerestui, Ko. Nah, ini kan kita kan udah sama-sama dengerin bacaan kitab suci kan, Ko. Soal tadi sih aku mau ngerangkum sedikit dulu ya, Ko. Jadi kan tadi bacaan kitab suci kan bercerita mengenai Yesus sebagai raja di penghakiman terakhir. Dan di penghakiman terakhir itu Yesus membagi bangsa-bangsa menjadi 2 bagian. Nah, jadi 2 bagian itu ada kubunya domba sama ada kubunya kambing. Nah, di mana domba ini yang masuk ke kerajaan Allah dan yang kambing itu yang sebaliknya, yang buruk-buruk pokoknya. Nah, Yesus sendiri bilang loh, gimana kok bisa mengelompokkan gitu. Nah, si domba itu dikatakan di kitab suci itu yang memberi makan waktu aku lapar, memberi minum waktu aku haus, sedangkan kambing itu yang enggak gitu. Nah, terus pada bingung kan, segala bangsa-bangsanya tuh bingung. Loh, kok bisa tahu kok engkau itu lapar dari mana? Engkau itu haus dari mana? Nah, itu kan nggak tahu. Nah, Yesus bilang, barang siapa dia yang melakukan atas saudaraku yang paling hina, dia melakukannya untuk aku. Nah, jadi di sini bisa dikatakan Yesus tuh hadir di sekitar kita, jadi pada orang yang membutuhkan, nggak harus mesti kayak orang miskin, tapi orang-orang yang butuh curhat, orang-orang yang depresi. Nah, itu Yesus tuh hadir di orang itu. Dan tugas kita kan balik lagi ke tema awal, yaitu adalah mewartakan kabar gembira di dalam krisis iman dan identitas. Kabar gembira sendiri kok, itu kan Yesus Kristus itu sendiri kok. Nah, Yesus Kristus itu kan diidentifikasikan sebagai cinta kasih. Nah, cinta kasih kalau kita bilang kasih itu apa sih? Kasih itu kan kasih pasti lemah lembut. Terus ada kasih ibu kepada beta. Nah, itu kan kasih kan memberi tak harap kembali. Nah, jadi kalau kita nolong orang, kayak nolong yang kesusahan, nah itu kita tidak boleh mengharapkan imbalan gitu. Jadi intinya itu adalah ya kita mengajak untuk menjadi domba gitu kok kepada teman-teman di PSY People ini supaya menjadi domba. Nah, kurang lebih itu sih kok rangkuman dari Injil yang tadi kita dengarkan. Nah, kan ini kan temanya kan mewartakan kabar gembira di dalam krisis iman dan identitas. Nah, mumpung ada Ko Cincin di sini, aku mau tanya-tanya nih Ko.
Kalau dari Coach Cincin Ya. itu ada pengalaman nggak tentang krisis iman? Apa Coach Cincin pernah mengalami sesuatu sampai apa ya istilahnya kayak depresi atau krisis iman yang sangat besar gitu kok? Coba tolong ceritakan kok gimana? Ada dong, kebetulan saya ini kejadian ini baru terjadi pada saya itu 2 bulan yang lalu nih dong. Jadi saya sempat mengalami krisis iman, saya juga sempat mengalami keputusasaan. Itu saya alami karena awalnya itu 2 bulan yang lalu itu mertua saya tuh kan meninggal dong, kena COVID-19 ya, virus COVID-19, virus yang sekarang di pandemi dan ditakutin banyak orang tuh ya. Awalnya itu 1 hari sebelum mertua saya meninggal itu saya dapat tugas di gereja sebagai tatib dan sebagai pembawa komuni di lingkungan saya dong. Iya. Nah, saya waktu itu semangatnya dong, karena apa? Kan kita udah lama ya, Iya, berapa bulan itu nggak boleh ke gereja? 5 bulanan kan itu kan waktu 2 bulan lebih ya. buka itu untuk umat itu ya kok ya. Itu kalau nggak salah. 2 bulan lebih ya. Itu kan pertama kalinya kita boleh tetap buka ya. Iya kok. Semangat sekali, semangat. Habis saya menjalankan tugas sebagai tatib, siangnya saya lanjut sebagai pembagi komuni di lingkungan saya. Nggak ada apa-apa sih, setelah itu nggak ada apa-apa. Yang jadi persoalan itu kan besoknya setelah saya tugas itu, siang hari itu mertua saya itu mulai menunjukkan gejala kena COVID-19 itu ya, mulai sesak napas dan lain sebagainya. Akhirnya sampai malam itu kan mertua saya akhirnya meninggal dok. Meninggal itu saya langsung kepikiran gini, wah saya beberapa hari ini kan kontak terus sama mertua ya, semenjak mertua sakit itu saya kan kontak ya, entah mengunjungi, entah apa, entah ke rumahnya, terus ngantar ke rumah sakit waktu itu ya. Saya kan juga pas khawatir dong, ini kalau saya tertular, kan saya juga berisiko menularkan ke umat di lingkungan saya, kalau sampai saya tertular. Wah itu saya, setelah saya di swab itu, pikiran saya itu TikTok terus dong. Ini kalau beneran ya apa, ternyata selang berapa hari hasilnya keluar, saya benar-benar kena COVID dong. Ya tertular dari tempat saya itu. Wah, hancur lebur sudah perasaannya. Hancur leburnya itu bukan karena saya takut kena COVID-nya ya, tapi saya lebih takut kalau saya menularkan ke umat lingkungan. Menularkan ya, Bang. Iya. Kan mereka umat-umat yang nggak boleh ke gereja itu kan umat-umat yang rentan ya. Ya, yang lansia gitu. Lansia, terus kalau sampai mereka tertular itu bahayanya itu berlipat lah ya dibandingkan kita yang muda gitu kan ya. Iya. Ya. Ini kalau pas sampai ada apa-apa, pikiran saya ya, kalau pas sampai ada apa-apa, saya menularkan ke mereka. Apa enggak perasaan ini terbawa terus umur hidup saya gitu dok. Saya kan pasti punya perasaan bersalah. Wah, ini gara-gara saya yang membuat celaka dan lain sebagainya. Itu yang memberatkan pikiran saya waktu itu. Sampai akhirnya saya itu merasa apa ya, kayak kecewa, putus asa gitu. Protes saya pada Tuhan waktu itu. Protes dalam hati. Tuhan, kenapa sih saya itu lagi seneng-senengnya, lagi semangat-semangatnya bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Kok saya ini dikasih pencobaan yang begitu berat gitu. Ini kan resikonya begitu besar ke saya kalau misalkan terjadi apa-apa terhadap umat di lingkungan saya. Ya apa saya cara ngadepin ya Tuhan? Bingung saya dong. Terus ya saya sempat bilang, wah kalau gini caranya saya enggak bekerja untuk Tuhan, bis. Saya tak berhenti ya bekerja ada untuk pikiran Tuhan. gitu ya, Bang? Karena apa? Ya sudah kacau ya pikirannya ya. Saya mikir, kan enak Anda ada tugas apa-apa, tidak ada kewajiban apa-apa. Saya tidak terbebani tanggung jawab. Waktu pribadi saya lebih banyak ya.
Saya sempat punya pikiran seperti itu. Hmm. Terus sempat juga punya pikiran ya balik seperti dulu itu wes, balik waktu saya masih sekolah, masih kuliah ya. Intinya kan sebagai umat Katolik pokoknya ke gereja gitu loh Dok. Oh iya Bang. Pokoknya misa, pokoknya komuni. Nggak tahu di lingkungan itu ada kegiatan apa, nggak pernah datang ke lingkungan, apalagi kegiatan di gereja sudah tidak pernah tahu sudah. Sempat saya punya pikiran seperti itu. Mungkin lebih enak seperti itu ya. Saya tidak terbebani apa-apa. Tapi hal tersebut itu lama kelamaan hilang Dok. Pikiran seperti itu hilang dengan sendirinya. Karena apa? Ternyata di tengah persoalan yang saya hadapi itu Tuhan tidak lepas tangan gitu loh. Tuhan tetap hadir. Saya rasakan itu ternyata Tuhan tetap membantu di tengah persoalan yang saya hadapi itu. Sampai akhirnya dengan bantuan pertolongan Tuhan itu saya merasakan bahwa tetap Tuhan lebih besar daripada persoalan saya. Maka dari itu saya istilahnya bangkit kembali ya. Rasa cinta kepada Tuhan itu tumbuh kembali, bangkit kembali. Itu betul-betul saya alami Dok. Jadi Tuhan itu membantu saya itu tidak bisa saya kira-kira. Tuhan itu mau membantu saya melalui cara apa, melalui siapa, kapan bantuan Tuhan itu akan datang. Tidak bisa saya terka sama sekali Dok. Dan saya merasa Tuhan memang punya cara sendiri untuk membantu setiap umatnya. Gitu ya. Yang tidak bisa saya pikirkan itu. Nah, pada saat krisis iman itu terjadi kok, kan dari mertua Ko Cincin meninggal, terus takut menjadi carrier dan menulari lansia-lansia di lingkungan. Nah, itu kan pandangan Ko Cincin terhadap Yesus itu gimana? Apakah sempat goyah atau gimana kok? Goyangnya sempat goyang waktu itu Dok. Karena saya merasa Tuhan kok gini ya, Tuhan kok mengecewakan saya ya. Tapi yaitu dengan kuasa dan kasih-Nya, akhirnya pandangan saya berubah terhadap Tuhan Dok. Saya tetap menganggap Tuhan itu sumber kekuatan dan sumber cinta kasih. Itu yang sempat menjadi pikiran saya. Berarti kan tadi ini menyinggung sedikit tentang Injil sih kok. Tadi kan ada kambing dan domba kan kok. Di dalam krisis iman pasti itu kita kayak bingung gitu kok masuk ke sisinya kambing atau masuk ke sisinya domba. Nah itu siapa sih yang nentuin aku itu jadi kambing, aku itu jadi domba, itu siapa sih yang nentuin kok? Kalau menurut saya ya Dom ya, kalau menurut saya yang menentukan itu ya kita sendiri Dok. Sebagai murid Tuhan ya, kita kalau memang mau menyadari akan kasih Tuhan, meskipun di tengah persoalan yang kita hadapi, mestinya kita bisa jadi domba gitu loh. Tapi kalau kita tidak mau menyadari akan kasih Tuhan, tidak mau melihat pertolongan Tuhan, misalkan kita di tengah persoalan ya, ada orang yang menolong kita terus dalam pikiran kita itu itu kebetulan aja orang itu nolong, bukan dari Tuhan, itu memang kebetulan. Dan akhirnya kita tetap tidak merasakan itu bahwa itu kasih Tuhan ya. Nah itu akan membawa kita menjadi kambing gitu loh. Tapi kalau kita mau menyadari, oh Tuhan terima kasih ya Engkau telah mengutus umatmu untuk menolong saya. Melalui dia saya merasa tertolong. Terima kasih Tuhan atas bantuanmu. Misalkan seperti itu. Nah ini akan menggiring kita untuk menjadi domba gitu loh Dok. Berarti posisi Ko Cincin berarti jadi domba ya kok? Ya saya berusaha untuk menjadi domba. Oh gitu. Nah,
gimana sih kok caranya, kan tadi kan Ko Cincin udah diterpa banyak masalah, nah itu gimana sih caranya Ko Cincin itu supaya tetap jadi domba? Gimana caranya supaya tetap kuat gitu loh, Ko? Nah, gimana caranya, Ko? Eh, pada saat itu ya, kalau menurut saya, yang pertama tetap berdoa dong. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa dengan yang namanya doa. Meskipun di tengah persoalan kita belum menemukan jalan keluar ya, kita tetap berdoa. Sudah pokoknya berdoa sudah. Jangan sampai lepas itu. Di saya waktu itu juga berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan, mohon jalan keluar. Tapi bukan kita pas mohon seperti itu Tuhan langsung menunjukkan ya Dom ya. Saya langsung tahu, oh jalan keluarnya seperti ini. Oh saya langsung kuat. Enggak, saya waktu itu saya enggak merasa seperti itu. Tapi Tuhan akan menuntun, membimbing kita, sehingga saya tuh bisa merasakan, oh ternyata ini memang jalan keluar yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Lama-lama terasa gitu. Jadi satu berdoa ya, jangan sampai putus asa berdoa. Kedua, menurut saya tetap mencari hal positif di tengah keadaan atau pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Persoalan itu kan datang secara terus-menerus ya waktu itu ya. Iya, Ko, iya. Jadi pikiran negatif itu selalu ada istilahnya, selalu ada ya. Tapi saya nggak mau terkungkung di pikiran negatif itu. Saya tetap mencari hal positif. Sekecil apapun saya berusaha untuk mencari hal positif. Karena di dalam hal positif itu saya menemukan pertolongan Tuhan, saya menemukan kasih Tuhan, saya merasakan itu Dom. Di hal yang terkecil pun, saya percaya itu kasih dan bantuan dari Tuhan. Itu Dom. Gitu ya, Ko. Berarti tapi kan kalau misalkan yang negatif-negatif ditampung nanti tambah depresi kan kayak ya, Ko. Mending yang positif diambil, yang negatif udah biarin aja gitu kan, Ko ya. Iya, yang negatif dicuekin aja bisa Cuekin aja. Biarkan dia berjalan ya, persoalan itu biarkan berjalan, tapi tetap saya mikir yang positifnya, nyari yang positifnya terus. Lama-kelamaan yang negatif ini juga akan hilang ya. Istilahnya terselesaikan ya. Terselesaikan. Gitu ya, Ko. Nah, ini kan kita nyinggung soal subtema kita pada kesempatan kali ini, Ko. Kan Yesus Rajaku. Nah, menurut Ko Cincin sendiri, itu Yesus itu siapa sih? Apakah Ko Cincin itu merasa bahwa Yesus itu adalah Raja? Kalau iya, kenapa, Ko? Saya rasa Yesus itu jelas Raja bagi saya, Dok. Raja yang kekal, Raja yang penuh kasih. Karena bagi saya, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya dari krisis iman yang saya hadapi barusan ini. Padahal saya itu sudah mau menjauhi Tuhan Yesus loh, Dok. Sudah mau, istilahnya sudah mau tidak mau bekerja lagi tidak mau bekerja untuk Tuhan Yesus, tidak mau melayani Tuhan Yesus, ya saya sudah kecewa. Tapi Tuhan Yesus itu tetap merangkul, membantu, dan menguatkan saya, Dok. Dari situ saya jelas menganggap Tuhan Yesus itu Raja di atas segala raja bagi saya. Oke. Nah, waktu Ko Friendly tadi tuh di Ko Cincin namanya Friendly ya. Nah, waktu Ko Cincin sendiri itu mengalami krisis iman, Ko. Nah, itu di mata Ko Cincin itu Yesus itu seperti apa? Yesus itu tetap sebagai sebagai sumber kekuatan, sebagai raja yang memberikan kekuatan di dalam diri saya, Dok. Memberikan cinta kasih dalam diri saya. Itu yang saya rasakan.
Gitu ya. Berarti apa ya? Untuk teman-teman semua PSY people itu kan berarti kita bisa ngambil suatu pelajaran dari Ko Cincin tadi. Kok misalkan aku boleh nyimpulkan ya kok. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pertemuan kedua BKSN 2020? Yesus itu adalah Raja, namun berbeda dari Raja pada umumnya ya. Raja itu ya kan yang memiliki tahta, yang memiliki kuasa, memiliki pasukan, memiliki armada perang. Nah, tapi Yesus itu beda. Yesus itu rela meninggalkan tahtanya, rela merendahkan dirinya untuk menjadi manusia yang melawat orang sakit, menghibur orang yang putus asa, dan memberi harapan pada orang yang putus asa. Nah, tadi seperti ceritanya Ko Cincin ya. Ko Cincin itu selalu berpikir positif dan selalu percaya pada Yesus dan selalu berdoa, dan pada akhirnya Ko Cincin itu disembuhkan dan menang melawan maut. Nah, ini makasih ya Ko udah mau cerita-cerita istilahnya ya. Makasih udah mau sharing ke teman-teman PSY semua ini. Ya Dom, terima kasih kembali. Salam. Ya, dadah Ko. Ya, terus. Ya, sehat juga Ko. Nah, teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup pertemuan kedua BKSN 2020 ini dengan doa penutup dan berkat oleh Romo Atan. Mari Romo. Saudara-saudari, sahabatku orang muda, mari kita mengakhiri pertemuan minggu kedua BKSN 2020 dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau senantiasa ada dan selalu ada untuk kami, terutama ketika kami ditimpa berbagai macam persoalan. Keyakinan dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa menjadi penuntun kami, membuat kami merasa nyaman dan dapat melalui semua persoalan kami dengan baik. Kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa menjadi Raja di dalam hidup kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih teman-teman sudah bersama kami di pertemuan kedua ini, dan jangan lupa saksikan pertemuan ketiga BKSN 2020, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nih di sini. Nih, ada lagi nih dari aku. Yeah. Dadah.